Bismillah, Assalamualaikum. Alas Lelembut, bagian 1, Linggar Sasena. Kolaborasi antara Mas Dioseta dan QWERTY. Kelamnya hutan belantara selalu menyimpan misteri yang tak berujung. Sang penguasa mulai memanggil mereka yang mengabdi padanya untuk mulai mengumpulkan tumbal baginya. Ini dia selengkapnya di Fakta Sejarah. Ruh, arwah, khodam, pusaka, dan berbagai macam wujud lainnya. Begitu banyak misteri di alam ini yang masih sangat sulit untuk dipahami oleh akal manusia. Suara tanpa wujud, penyakit tanpa sebab akibat, penglihatan yang menjadi kenyataan, hingga kematian yang tidak wajar. Semua itu terjadi di alam ini dengan di luar kuasa dan nalar seorang manusia pada umumnya. Seorang manusia yang konon diciptakan yang paling mulia di antara makhluk lainnya. Sosok makhluk yang diciptakan menurut rupa penciptanya. Tapi, mengapa makhluk yang tidak lebih mulia dari manusia bisa menciptakan musibah untuk manusia? Ini aku, Linggar Sasena, hanya seorang pegawai negeri sipil yang bekerja sebagai staf tidak penting di kantor pemerintahan. Tapi ini bukan keluhan. Ini semua seperti harapanku untuk hidup dengan pekerjaan yang biasa, tujuan hidup yang biasa, dan menjauhi berbagai masalah. Bukan pemalas. Aku percaya bahwa kebahagiaan juga terdapat pada kesederhanaan selama kita mensyukurinya. Tapi pada kenyataannya, takdir di dunia ini tidak sesederhana itu. Di tengah gerimis, aku pulang dengan membawa beberapa benda yang kubenci. Kemenyan, beberapa jenis kembang, kopi hitam, hingga benda yang selama ini selalu aku jauhi. Suara berdenyit pintu rumah terdengar bersama beberapa mata yang menyambutku. Kali ini ada 3 orang. Ya, ada 3 orang pria yang cukup berumur di hadapanku. Mereka adalah Pak Deku. Mereka mengenakan baju sorjan lengkap dengan belangkonya. Mereka mengelilingi seseorang yang seharusnya kujaga, walaupun nyawaku taruhannya. Seseorang yang mengurusku sejak kecil hingga saat ini, ibuku. Anak durhaka, lepaskan aku kutuk kau, mau. Suara itu terdengar dari seorang wanita, terus memberontak dari tali yang terikat di tangan dan kakinya. Tali-tali itu juga terikat di tangan ketiga orang yang menjaganya. Jangan hiraukan, itu bukan ucapan ibumu, ucap salah satu dari Pak Deku. Berisik, kakek peot, ku bunuh kau, umpat ibu. Aku tahu dengan jelas, ibu tidak mungkin berbicara seperti itu. Terlebih saat ini wujudnya sangat mengenaskan. Tubuhnya kurus kering, tapi perutnya membesar. Rambutnya tumbuh tak beraturan dengan wajah yang pucat. Semua dokter dan rumah sakit sudah menyerah. Besarnya perut ibu bukan merupakan kehamilan atau penyakit. Tidak terdeteksi apapun secara medis. Salah seorang dari Pak Deku memberitahu bahwa ibu sudah dipilih oleh dia. Dia adalah sosok terkutuk yang membuat leluhurku terpaksa membuat perjanjian dengannya, Nyai Kunti. Sementara itu, aku membakar kemenyan dan meletakkan beberapa jenis kubang dalam satu wadah. Dalam sebuah nampan anyaman, aku menyatukan benda-benda itu dan menyerahkannya kepada ibuku. Saat itu ia pun menatapku sambil tersenyum. Kau harusnya berterima kasih. Tanpaku kalian tidak akan lahir, dan leluhur kalian, Raden-Raden goblok itu, akan mati dibantai, ucapnya sembari mengambil nampan itu. Sedikit demi sedikit ia mengambil kembang dari nampan itu dan memakannya dengan lahap. Ia menghirup aroma kemenyan itu dengan nikmat, sementara matanya tak sabar untuk menikmati kopi pahit yang kubuatkan. Salah satu Pak Deku pun melepaskan ikatannya dan membiarkan kedua Pak Deku yang lain menjaganya. Pak Dedarja namanya. Ialah yang tertua di antara mereka. Yang sabar ya Linggar, kita hadapi ini bersama, ucap Pak Dedarja. Iya Pak De,
Saya akan terus mencari cara untuk memulihkan ibu, balasku. Memang sudah banyak cara yang kami coba, mulai dengan memanggil ulama setempat, beberapa orang pintar yang terkenal, dan bahkan ritual yang pernah dilakukan keluargaku pun sudah dilakukan. Namun Nyai Kunti yang ada di tubuh ibu hanya menertawakan kami. Setelah selesai menghabiskan sesajen yang kubawa, ibu pun perlahan tenang. Raut wajahnya yang mengerikan perlahan berubah menjadi sendu dengan tatapan kosong. Sekali lagi, aku melihat pemandangan yang membuat rasa perih di dadaku. Ibu sudah tidak tahan, Nak, tangis ibu. Air matanya menangis, meratapi apa yang terjadi pada dirinya. Aku hanya bisa memeluk ibu yang kembali mendapatkan kesadarannya sesaat. Ibu sabar ya, Linggar akan tolong ibu, Linggar janji, balasku. Ibu mau mati saja, balasnya yang sudah tidak tahan dengan penderitaan yang terjadi pada dirinya. Aku tidak mampu menjawabnya dan hanya terus memeluknya. Aku tahu kesadaran ibu tidak akan lama. Sebentar lagi ia akan kembali dikuasai oleh sosok makhluk yang menyiksanya itu. Malam ini kita coba ritual itu lagi. Semoga saja Nyai Kunti mau meninggalkan tubuh ibumu. Jelas Pak Didarja. Aku mengangguk mengiyakan. Sudah beberapa kali kami melakukan ritual pada ibu. Semua itu berdasarkan catatan-catatan dari leluhur kami yang pernah menolong keluarganya dari sosok ini. Dulu hal itu pernah menolong mereka, leluhurku. Tapi entah mengapa belum berpengaruh terhadap ibu. Malam pun datang. Gerimis masih menemaniku di teras rumah bersama secangkir kopi. Dari dalam sudah terdengar suara tembang yang dinyanyikan Pak Didarja. Tembang itu bernafaskan mantra-mantra yang dituliskan leluhurku untuk mengiringi ritual yang mereka lakukan. Aku tidak ikut dalam ritual ini. Sebelumnya aku pernah membantu mereka, namun keberadaanku membuat ibu semakin emosional. Jadi aku memutuskan untuk menunggu di luar hingga prosesi selesai. Suara air terdengar mengguyur tubuh ibu dengan tembang indah yang dinyanyikan oleh Pak D. Eling dunyo, eling akhirat, saben titah duwe panggonane dewe. Setelah beberapa kali guyuran tiba-tiba suasana menjadi hening. Aku menduga saat ini sedang dalam prosesi membacakan doa. Tapi entah mengapa, aku mendapati firasat yang tidak enak. Aku penasaran ingin masuk ke dalam, tapi Pak Didarja belum memanggilku. Bisa saja aku merusak ritual bila melakukannya. Suasana hening terasa semakin lama dan firasatku terasa semakin tidak enak. Aku pun memutuskan untuk membuka pintu dan mengintip sedikit dari celahnya. Cahaya lilin adalah satu-satunya yang menerangi dari dalam rumah. Lampu dan cahaya lainnya sengaja dimatikan untuk proses ritual. Tidak ada suara apapun di dalam. Namun aku melihat ada bayangan yang mengayun-ayun dari sekitar tempat ibu berada. Seketika saat itu juga rasa takut menghampiriku. Aku pun membuka seluruh pintu dan mendapati ketiga Pak Deku tengah tergantung di langit-langit rumah dengan tambang yang disangkutkan di kayu atap tanpa plafon di rumah kami. Tambang itu adalah tambang yang mereka gunakan untuk mengikat ibu. Ujung dari ketiga tali yang menggantung Pak D tergenggam di tangan ibu. Sementara itu, ibu menyeringai, senang melihat leher ketiga kakaknya tergantung di sana. Nyai, hentikan! Aku berteriak. Dengan bergegas aku berlari ke arah ibu. Saat itu, ia melepaskan tali di genggamannya hingga tubuh ketiga Pak Deku terjatuh di tanah. Tapi mereka bertiga tidak terkapar sendiri. Ibu pun ikut kehilangan kesadaran dan terjatuh. Aku pun mengecek keadaan mereka. Denyut nadi Pak D masih terasa, namun kesadarannya mulai memudar. Sementara mata ibu melotot dengan mulut menganga. Tubuhnya kaku dan terkadang kejang tak menentu. Ini tidak seperti biasanya. Aku ingin menanyakan hal ini pada Pak D-Pak-Deku, tapi keadaan mereka tidak lebih baik daripada ibu. Di tengah kebingunganku, aku merasakan